Oke, kali ini adalah sebuah kisah super menarik yang gue sangat rekomendasikan buat kalian ngikutin. Sebentar lagi, animenya juga akan rilis di bulan Oktober tahun 2023 ini. Jadi nggak ada salahnya gue akan membahas alur cerita dari manga ini. Ini dia alur cerita manga Sousou no Frieren. Kisah pun dibuka dari parti pahlawan yang baru saja selesai mengalahkan Raja Iblis. Dalam parti itu terdapat Himmel, sang pahlawan, Heiter, sang pendeta, Aizen, sang warrior, dan Frieren, sang mage, sekaligus MC kita dalam cerita ini. Setelah mengalahkan Raja Iblis, mereka berempat pun langsung kembali ke kerajaan mereka dengan penuh semangat. Namun, ada satu hal yang mengganjal di pikiran mereka, yaitu apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Mereka mungkin adalah parti pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis, tapi euforia penyambutan mereka hanya akan bertahan seminggu saja. Setelah itu, mereka harus menentukan mau jadi apa mereka setelah ini. Di sini nampaknya, masing-masing dari mereka juga sudah menentukan pilihan hidup mereka setelah pensiun menjadi petualang, terutama Frieren yang memiliki umur panjang sebagai salah satu ras elf. Ketika sudah bertemu dan mendapatkan hadiah dari sang raja, parti mereka pun langsung berkumpul di alun-alun kota untuk menikmati perayaan yang sudah disediakan oleh kerajaan mereka. Tepatnya saat itu, baik Himmel, Frieren, Aizen, dan Heiter mengingat kembali perjalanan mereka dalam melawan Raja Iblis. Di mana, walaupun parti mereka bisa dibilang parti yang sangat kuat, tapi masih banyak kekurangan di antara mereka semua yang untungnya masih bisa ditutupi oleh masing-masing dari mereka juga. Tepat saat itu, hujan meteor setengah abad yang bisa dilihat 50 tahun sekalipun langsung turun di atas langit kerajaan mereka dan turut merayakan keberhasilan dari parti Himmel ini. Namun di sini, Frieren pun berkata kalau hujan meteor setengah abad ini masih kurang indah jika dilihat dari ibu kota. Dia telah menemukan tempat yang pas untuk melihat hujan meteor ini lagi. Maka dari itu, Frieren berkata, kalau 50 tahun lagi, dia akan mengajak Himmel, Aizen, dan Heiter untuk pergi melihat hujan meteor ini lagi di tempat yang dia temukan. Tentu saja perkataan Frieren itu membuat Himmel harus menghela nafasnya. Dia tidak tahu pasti kalau apakah mereka bisa bertahan hidup selama 50 tahun ke depan atau tidak. Pasalnya mereka hanyalah manusia biasa, tidak seperti Frieren yang memiliki umur panjang. Ya, nampaknya Frieren masih belum tahu mengenai pendeknya umur manusia. Tapi di sini, Himmel pun tidak mengatakan hal itu kepada Frieren. Himmel membiarkan Frieren untuk bisa mengerti sendiri tentang hidup dan arti kehidupan dari seorang manusia. Jadi di sini, ia pun berjanji kepada Frieren untuk bisa melihat hujan meteor ini 50 tahun mendatang. Pada keesokan harinya, Frieren pun langsung berpamitan kepada partinya sebab dia ingin menjalani kehidupan barunya sebagai seorang petualang yang terus mempelajari sihir. Bagi Frieren, mengumpulkan dan mempelajari setiap sihir yang ada di dunia ini adalah hobi yang dia miliki. Maka dari itu, dia pergi meninggalkan ibu kota dan partinya. Lagi pula, tugas parti mereka dalam membasmi Raja Iblis juga sudah terselesaikan. Melihat kepergian dari Frieren, Heiter pun berkata, kalau terkadang dia tidak bisa menebak jalan pikiran dari seorang elf. Mendengarkan hal itu, Himmel pun berkata, kalau mungkin karena umurnya yang sangat panjang itulah, maka tindakannya juga terkadang sulit dimengerti oleh mereka yang hanya seorang manusia. Perjalanan yang cukup panjang pun telah dialami oleh Frieren, sampai ketika dia itu berhenti di suatu tempat untuk mencari tanduk naga kegelapan di sebuah toko barang antik. Namun sayangnya pemilik toko itu tidak memilikinya. Di sini, Frieren pun teringat kalau dulu dia pernah menitipkan barang itu kepada Himmel. Maka dari itulah, dia pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Saat sudah kembali ke ibu kota, Frieren pun cukup terkejut dengan perubahan yang dialami oleh ibu kota ini. Padahal, belum lama dia meninggalkan ibu kota, tapi sudah banyak hal yang berubah di sana. Terlepas dari itu semua, ia pun langsung menuju ke kediaman Himmel. Sampai ketika Frieren pun dipanggil oleh seorang pria tua yang berada di belakangnya. Ternyata pria tua itu adalah Himmel. Tentu, Frieren pun cukup terkejut dengan penampilan Himmel yang sekarang, karena dia menganggap kalau dia baru saja meninggalkan Himmel beberapa tahun saja.
Tapi penampilannya itu sudah berbeda jauh dibandingkan dulu. Di sini Himmel pun berkata, walaupun sudah menjadi tua, tapi dia tetap tampan. Lagi pula, ini sudah 50 tahun berlalu, maka pantas saja penampilannya sudah banyak berubah. Nah, setelah mendapatkan kembali tanduk naga kegelapan dari Himmel, Frieren pun langsung memberikan tanduk itu kepada burung pengantar, tapi masih belum jelas apa yang dilakukan oleh Frieren dengan tanduk itu. Saat itu juga Frieren pun nampak melihat patung party mereka yang kini sudah tidak terurus lagi, menandakan bahwa waktu memang sudah berjalan sangat lama, dan mungkin saja jasa party mereka yang telah mengalahkan Raja Iblis itu sudah tidak dilihat lagi oleh semua orang dalam kerajaan ini. Setelah itu, Himmel dan Frieren pun langsung menemui Heather dan Aizen yang memang sudah sama tuanya untuk memenuhi janji mereka dalam melihat hujan meteor setengah abad. Tapi kali ini, mereka melihatnya di tempat yang cukup jauh dari ibu kota. Karena memang, tempat yang dipilih oleh Frieren kali ini sangat cocok untuk melihat fenomena alam tersebut. Tentu aja, hal itu sedikit merepotkan bagi Himmel, Aizen, dan Heather yang sudah tidak muda lagi. Namun, mereka tetap berjalan ke tempat itu untuk memenuhi janji mereka kepada Frieren. Benar saja, setelah sampai di tempat itu, mereka pun langsung disuguhkan pemandangan luar biasa, melebihi ketika mereka melihat hujan meteor setengah abad dalam ibu kota. Kebahagiaan dan kebersamaan pun mereka rasakan kembali sejak 50 tahun yang lalu. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebab, beberapa hari setelah kembali ke ibu kota, pahlawan Himmel meninggal dunia. Semua tangisan dari seluruh rakyat pun terdengar memenuhi pemakaman dari Himmel. Namun hanya ada satu orang yang terlihat tidak bersedih dan tidak menangis dalam acara pemakaman itu. Dia adalah Frieren. Tentu, semua orang pun langsung memaki Frieren dengan sebutan orang tidak berperasaan. Melihat hal itu, Aizen dan Heather pun mencoba membela Frieren, tapi mereka malah kena amarah dari para rakyat itu juga. Namun, di tengah keributan itu, Frieren pun mulai berkata kalau dia masih belum mengenal Himmel terlalu lama. Mereka hanya berpetualang selama 10 tahun saja. Walaupun manusia menganggap kalau 10 tahun adalah jangka waktu yang sangat lama, tapi bagi dirinya, dia masih belum bisa mengenal Himmel secara sepenuhnya dalam jangka waktu 10 tahun. Dia sangat menyesal belum mengenal Himmel di masa mereka masih berpetualang bersama. Saat itu Frieren juga langsung meneteskan air matanya karena kepergian dari Himmel. Dia bukanlah makhluk yang tidak berperasaan. Tetap saja, kepergian dari sahabat terdekatnya itu membuat hati Frieren sangat sakit. Setelah pemakaman Himmel selesai, Heather pun langsung pamit untuk pergi ke kota suci. Sebab saat ini dia adalah seorang uskup besar. Namun nampaknya Heather juga punya firasat kalau hidupnya tidak akan bertahan lama. Maka dari itulah, dia pun menitipkan wasiat kepada Frieren untuk membawakan wine kepada kuburannya nanti jika Frieren berkunjung ke kota suci. Di sini, hanya tersisa Frieren dan Aizen saja. Awalnya Frieren itu mengajak Aizen untuk berpetualang kembali. Sebab, dengan adanya Aizen sebagai warrior penjaganya, maka Frieren juga bisa lebih aman. Namun nampaknya saat ini, Aizen sendiri juga sudah terlalu tua untuk mengangkat kampaknya lagi. Maka dari itulah, dia tidak bisa berpetualang bersama Frieren lagi. Di sini, Frieren pun memaklumi alasan Aizen itu. Jadi ia pun kembali berpetualang sendiri untuk mengumpulkan sihir lagi. Panel cerita pun berpindah ke 20 tahun setelah pahlawan Himmel meninggal. Saat itu, di kota suci Strahl, Frieren sedang menyusuri hutan untuk menuju ke sebuah tempat. Namun ternyata dirinya malah tersesat dalam hutan tersebut. Untung saja saat itu ada gadis kecil yang melihatnya dalam hutan itu. Sontak di sini, Frieren pun bertanya kepada sang gadis tentang tempat yang dituju oleh dirinya, yaitu kediaman dari Heather. Kebetulan gadis kecil itu adalah kenalan dari Heather. Jadi, ia pun langsung mengantarkan Frieren untuk menuju rumahnya Heather. Di sini, Frieren pun cukup terkejut ketika melihat Heather masih hidup, bahkan setelah 20 tahun berlalu. Padahal, Frieren sendiri sudah membelikan wine untuk ditumpahkan ke batu nisan dari kuburannya Heather nanti. Setelah disambut ke dalam rumahnya, Frieren pun sempat bertanya tentang gadis kecil itu kepada Heather. Heather pun menjawab kalau gadis kecil itu bernama Fern. Dia adalah keluarganya saat ini. Tentu aja Frieren pun cukup terkejut ketika mendengarnya. Pasalnya dia tahu kalau Heather bukanlah orang yang bersedia menolong orang secara cuma-cuma. Sebab dia bukanlah Himmel. Di sini, Heather pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Sebab
yang dikatakan oleh Frieren tadi adalah sebuah kebenaran. Tapi nampaknya usia yang semakin tua membuat Heather juga semakin berubah menjadi lebih baik. Nah, di sini Heather pun memiliki permintaan kepada Frieren. Dia pun bertanya apakah Frieren itu bisa mengangkat Fern menjadi muridnya, sebab Heather juga tidak tahu kapan dia itu mati. Maka dari itulah dia ingin Frieren menjaga Fern dan melatihnya. Lagi pula menurut Heather, Fern juga memiliki bakat hebat untuk menjadi seorang mage. Di sini, Frieren pun menolak hal itu, karena dia tahu kalau presentasi kehidupan seorang mage sangatlah kecil dalam sebuah petualangan. Lagi pula saat ini, Fern itu malah akan menjadi beban bagi dirinya. Di sini, Heather pun memaklumi hal itu. Sebagai gantinya, dia ingin Frieren menguraikan sebuah grimoire yang dia temukan dari kuburan mage Ewig, mengklaim kalau dalam grimoire itu terdapat mantra untuk memperpanjang hidup seseorang. Heather mungkin tidak meminta untuk hidup sampai beberapa ratus tahun lagi, tapi yang dia ingin minta adalah memperpanjang hidupnya sedikit lagi. Di sini, Frieren pun setuju untuk melakukannya. Dia berkata kalau dia bisa menguraikan grimoire ini dalam waktu 5-6 tahun lagi. Sambil menunggu itu, Heather juga berharap kalau Frieren mau melatih Fern untuk menjadi mage yang bisa menjaga dirinya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke sebuah tebing di pinggir hutan. Saat itu, Fern pun sedang melatih sihir penyerangannya di sana. Namun, ada Frieren juga yang nampak baru menemukan gadis itu. Di sini, Frieren pun memuji Fern sebagai orang yang sulit ditemukan dan pandai menyembunyikan mananya. Itu adalah sebuah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang mage jika mau tetap bertahan hidup. Nah, nampaknya selama ini, Heather telah membuat Fern berlatih untuk melubangi sebuah batu besar yang ada di ujung tebing itu. Heather mengklaim kalau Fern bisa melubangi batu itu, maka dia siap menjadi seorang mage yang bisa berpetualang sendiri. Di sini, Frieren pun cukup terkejut dengan hal itu. Pasalnya, itu memang latihan yang tepat bagi seorang mage. Dia terkejut kalau Heather ternyata tahu hal-hal seperti itu. Namun sayangnya, sampai sekarang ini, Fern masih belum bisa melubangi batu itu dengan sihir miliknya. Melihat usaha keras yang selama ini dikerjakan oleh Fern, membuat Frieren tergerak untuk melatihnya. Jadi mulai saat itulah, dia akan memberikan tips dan latihan bagi Fern. Dia bisa menggantikan Heather menjadi sosok orang tua sekaligus guru bagi Fern. Sampai ketika 4 tahun pun berlalu, dan di sini Frieren sudah hampir selesai mengeluarkan grimoire tersebut. Sayangnya, Heather juga sudah hampir tumbang pada waktu itu. Jadi Frieren pun lebih mempercepat penguraian grimoire itu dan juga pelatihan dari Fern. Sampai pada akhirnya, Frieren pun tahu kalau dia telah ditipu oleh Heather selama ini. Dalam grimoire tersebut, tidak ada satu catatan pun yang mengarah kepada perpanjangan hidup manusia. Di sini, Frieren juga sudah mengakui kekuatan dari Fern sebagai seorang mage. Dia berkata kalau Fern sudah mencapai tingkat di mana orang dewasa pun sulit melakukannya. Mendengarkan hal itu, Heather pun berkata, kalau sekarang ini berarti Fern bukan menjadi beban lagi bagi Frieren kan? Jadi sekarang Fern bisa ikut dalam perjalanan Frieren kan? Di sini Frieren pun kembali mengingat lagi kata-katanya 4 tahun yang lalu, yang menganggap kalau Fern akan menjadi beban bagi dirinya. Tapi nampaknya kepintaran dari Heather sendiri telah mengelabui Frieren. Jadi sekarang Frieren sendiri tidak punya alasan untuk menolak Fern untuk ikut dalam perjalanannya. Dan nampaknya saat ini Fern juga sudah menuntaskan latihannya untuk melubangi batu yang ada di seberang tebing itu. Jadi Frieren pun langsung menerima Fern sebagai muridnya. Di saat terakhir, Frieren pun bisa menuangkan wine kepada batu nisan dari Heather. Kini, dia telah menuntaskan janjinya kepada Heather. Fern juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Heather karena sudah merawatnya selama ini. Hingga sekarang, dia bisa berpetualang bersama guru barunya, yaitu Frieren. Ya, kini perjalanan Frieren dan Fern akan dimulai. Sejak saat itulah petualangan mereka berdua langsung dimulai. Mereka selalu menolong orang yang sedang kesusahan dengan imbalan sebuah sihir ataupun pengetahuan tentang tanaman dan binatang di daerah yang mereka datangi itu. Sampai saat itu, mereka pun mendapati permintaan untuk membersihkan patung Himmel di sebuah desa. Kalau dilihat, patung itu sudah tidak terurus lagi saat ini. Padahal jasa pahlawan Himmel sangatlah besar bagi desa ini. Tidak ada orang yang mengurus patung itu lagi kecuali seorang nenek
yang mengaku kalau dulunya pernah diselamatkan oleh pahlawan Himmel saat masih muda. Di sini Frieren pun menerima permintaan itu dengan imbalan pengetahuan mengenai tanaman yang ada di sana. Nah, pas melihat penampilan dari Frieren, entah kenapa sang nenek itu jadi teringat nih kalau ada seorang mage elf yang pernah ada di partinya pahlawan Himmel, dan penampilan mage itu sangatlah mirip dengan Frieren. Namun di sini Frieren pun hanya bisa tersenyum ketika mendengar perkataan itu. Setelah patung itu selesai dibersihkan, entah kenapa Frieren pun berencana menumbuhi bunga Blue Moonweed di tanah dekat patung Himmel itu, sebab itu adalah bunga dari kampung halaman Himmel. Dan menurutnya itu adalah perhiasan yang bagus untuk memperindah patung dari Himmel ini. Tapi sayangnya bunga itu sudah tidak terlihat di sana lagi. Jadi Frieren pun tidak bisa merapalkan sihir penumbuh bunga tersebut. Jadi di sini Frieren dan Fern pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu dalam misi pencarian bunga tersebut. Tapi sayangnya, setelah 6 bulan berlalu, mereka masih belum bisa mendapatkan bunga tersebut. Sampai akhirnya hal itu membuat Fern sedikit kesal, karena perjalanan mereka malah terhenti di sini. Melihat kekesalan dari Fern, membuat Frieren meminta maaf kepada dirinya. Namun, dia juga berkata kalau mereka akan mencari bunga itu dalam waktu yang sebentar lagi. Dan saat itu kebetulan, ada seekor seed rat atau tupai atau tikus pengumpul benih yang kebetulan sedang mencuri sebuah benih yang mereka peroleh. Di sini Frieren pun sengaja membiarkan seed rat itu melarikan diri ke sarangnya, mengklaim kalau memang seed rat ini bisa membantu mereka dalam mencari bunga Blue Moon Sweet itu. Dan benar saja nih, dalam sarang seed rat itu, Frieren bisa menemukan banyak sekali bunga Blue Moonweed yang sudah tumbuh di sana. Jadi pada akhirnya, mereka bisa menemukan bunga itu juga di sekitaran patung Himmel. Sebelum pergi, Frieren pun sempat memakaikan mahkota bunga kepada patung Himmel. Itu adalah balasan darinya, karena dulu dia juga pernah diberikan mahkota bunga oleh Himmel. Panel cerita pun berpindah kepada kota berikutnya. Saat itu sudah 27 tahun sejak kematian dari pahlawan Himmel. Frieren dan Fern pun sudah tiba di kota perdagangan yang damai. Setelah memasuki kota, Frieren pun meminta Fern untuk berbelanja kebutuhan perjalanan mereka, mulai dari bahan makanan dan yang lainnya. Sedangkan dirinya ingin berkeliling untuk mencari sesuatu. Namun dari sorot wajahnya, Fern tahu kalau Frieren sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya, karena memang wajah itu selalu ia terapkan ketika ingin membeli sesuatu seperti barang aneh yang tidak berguna. Maka dari itulah, Fern pun langsung mengikuti Frieren secara diam-diam. Nah, tak disangka Frieren itu berhenti di sebuah tempat perhiasan rambut dan membeli sebuah jepit rambut di sana. Tentu, itu adalah hal yang gak wajar mengingat Frieren bukanlah wanita yang memperhatikan penampilan. Setelah itu Frieren juga lanjut membeli sebuah permen coklat. Ya, tentu itu adalah hal yang aneh lagi yang pernah dilakukan oleh gurunya itu. Setibanya di penginapan, entah kenapa Frieren pun langsung mengajak Fern untuk makan di restoran yang cukup mewah. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun dari Fern. Jadi jepit rambut dan permen coklat yang dia beli adalah hadiah untuk Fern sendiri. Tentu aja Fern pun sangat senang ketika menerima hadiah itu. Tapi di sini Frieren pun mengaku kalau pada awalnya dia bingung untuk memilih hadiah seperti apa, karena sampai sekarang ini dia juga masih belum mengetahui tentang kesukaan dari Fern. Padahal Fern sendiri nampak sudah mengenal dirinya. Hal itu dibuktikan dari Fern yang tahu kalau makanan favorit dari Frieren saat ini adalah puding. Namun di sini Fern pun berkata kalau dengan cara Frieren yang ingin mengetahui lebih baik tentang dirinya saja, itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi dirinya. Panel cerita pun berpindah ke sebuah hutan yang bernama Grove. Saat itu, Frieren sedang melatih sihir pertahanan milik Fern. Dan tentu saja Fern pun mendapatkan banyak pelajaran di sana. Setelah latihan mereka selesai, Fern pun tanya kenapa belakangan ini mereka selalu melatih sihir pertahanan. Mendengarkan hal itu, Frieren pun berkata kalau sihir pertahanan sangat dibutuhkan dengan apa yang akan hendak mereka kerjakan nantinya. Setelah obrolan itu, mereka pun tiba di sebuah desa dekat sana. Pada awalnya, Fern mengira kalau Frieren akan mencari sebuah sihir aneh lagi dalam desa ini. Tapi Frieren pun berkata kalau kali ini tujuan mereka itu berbeda. Saat itu Frieren pun langsung disambut oleh pria tua yang nampak kenal dirinya dan tahu persis kalau tujuan Frieren datang ke desa ini adalah untuk melihat Qual. Qual adalah seorang sage bawahan Raja Iblis yang pernah disegel oleh Frieren dalam desa ini. Karena sekarang segelnya sudah mau rusak, maka dari itulah Frieren datang ke sini untuk menuntaskan pekerjaannya. Pria tua itu juga bercerita
kalau sebelum meninggal, pahlawan Himmel itu sering datang ke desa ini setahun sekali untuk memeriksa keadaan dari segel Quall. Tapi dia juga berkata, kalau pastinya Frieren itu akan datang ke desa ini untuk memusnahkan Quall jika segelnya itu sudah hampir hancur. Dan saat memeriksa segelnya Quall, Frieren pun bisa memastikan kalau memang segel ini sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maka dari itu, dia akan membebaskan Quall besok dari segelnya, lalu memusnahkannya. Saat malam hari, Fern pun tanya kenapa Frieren itu menyegel Quall dalam desa ini. Di sini Frieren pun menjawab, kalau saat itu kekuatan Quall melebihi kekuatan mereka semua. Maka dari itulah, dia menyegel Quall sebagai jalan terbaik. Quall sendiri dikenal dengan mantra sihir Soul Track yang mampu menembus perisai besi yang sudah diberi resistensi terhadap sihir. Maka dari itu, dia sangat berbahaya. Tentu aja, Fern pun merasa sedikit takut dengan Quall, dan dia juga menganggap kalau bukankah Quall itu terlalu kuat dan sangat berbahaya. Mendengarkan hal itu, Frieren pun setuju dengan pemikiran dari Fern. Tapi justru karena kekuatan itulah yang bisa menjadi bumerang bagi Quall sendiri. Di sini, Fern pun masih belum mengerti perkataan dari Frieren. Jadi, hal itu membuat Frieren bertanya nih, apakah Fern itu masih belum membaca buku Chronicles Magic yang ia berikan. Bahkan, Frieren pun berniat untuk membacakan buku itu sebagai pengantar cerita tidur untuk Fern. Namun tentu saja Fern pun menolaknya dan berkata kalau dia akan membacanya sendiri malam ini. Tapi, Frieren pun berkata kalau Fern akan mengerti arti perkataannya besok. Maka dari itulah lebih baik Fern itu beristirahat saja malam ini. Keesokan harinya, saat Frieren itu melepaskan segel dari Quall, tentu Quall pun langsung menyerangnya dengan sihir Soul Track miliknya itu. Tapi di sini Frieren pun meminta Fern untuk membuat sihir pertahanan biasa yang mereka gunakan dalam latihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Sihir terkuat milik Quall itu bisa ditahan oleh sihir perlindungan dari Fern. Tentu aja Fern pun dibuat terkejut dengan hal itu. Dan ia juga berkata kalau sihir Soul Track itu hanyalah sihir offense biasa atau sihir penyerangan biasa. Di sini, Frieren pun mengiyakannya. Quall sudah tersegel selama 80 tahun yang lalu. Dan selama 80 tahun itulah umat manusia mulai meneliti sihir Soul Track milik Quall dan membuat sebuah sihir pelindungan yang bisa menandinginya. Karena perkembangan sihir yang semakin cepat, sihir milik Quall itu menjadi sebuah sihir penyerangan yang biasa pada zaman ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Frieren tadi, bahwa kekuatan milik Quall sendiri bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Dia terlalu percaya diri dan menganggap kalau sihirnya adalah yang paling kuat. Dia tidak sadar kalau perkembangan sihir sendiri bisa menjadikan sihir terkuatnya itu menjadi tidak berarti lagi. Hingga pada akhirnya, Quall pun harus dibunuh oleh Frieren dengan sihir Soul Track miliknya sendiri. Kini desa itu pun menjadi aman, dan penduduk di sana juga bisa hidup damai tanpa kekhawatiran lagi. Saat ingin pergi dari desa, Frieren pun sempat berpamitan dengan pria tua yang menuntunnya pada segel milik Quall tadi. Tapi ia pun terkejut kalau ternyata pria tua itu adalah anak kecil yang pernah mengangkat roknya saat di masa lalu. Di sini sang pria tua pun berkata, kalau berkat Frieren lah, dia masih hidup sampai sekarang ini. Karena memang sewaktu dulu, Himmel pernah hampir ingin menghajarnya karena keirian bisa mengintip roknya Frieren. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin pembahasan singkat untuk Saw Frierennya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.